Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kembali dengan Mimin yang akan merangkum sebuah film yang cukup beradrenalin yang menceritakan tentang kehidupan kartel narkoboy yang sangat berpengaruh nomor satu di Kolombia. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak bacot lagi dan tanpa banyak janji yang tak terrealisasikan, mari saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di Kolombia tepatnya pada tahun 1981, seorang pria bernama Pablo Escobar terlihat sedang mengendarai motor di area perkebunan miliknya. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya tanpa sengaja menabrak seekor kuda. Kuda yang malang itu mengalami luka yang sangat parah dan sepertinya tidak bisa diselamatkan. Melihat kondisinya, Pablo pun akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri penderitaan kuda tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusinya di tempat. Cerita berpindah ke kediaman Pablo yang sangat besar dan mewah. Di sana sang istri yang bernama Victoria datang menghampiri suaminya karena penasaran Victoria menanyakan daftar tamu untuk pesta yang akan digelar malam itu. Dengan ekspresi santai dan sedikit tawa, Pablo menjawab bahwa pesta tersebut akan diramaikan oleh figur publik ternama. Mulai dari pembawa acara terkenal, para selebritas hingga sejumlah tokoh berpengaruh di Kolombia. Selesai dengan urusannya dengan sang istri selesai, Pablo langsung menemui salah satu anak buahnya yang punya kenalan orang dalam di pengadilan. Tujuannya jelas karena ia ingin membereskan masalah lamanya agar namanya benar-benar bersih. Ternyata dulu Pablo pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dua kepolisian dan ia tak mau hal itu jadi ancaman di kemudian hari. Karena itu ia siap membayar berapapun asalkan kasus tersebut benar-benar hilang dan tak lagi menyeretnya. To the mother of two thousand agents, you have to make it disappear, okay? Every spot. I talked to him and you take him away. I don't want him around. Singkat cerita, malam pun tiba. Pesta yang sudah direncanakan akhirnya digelar dengan sangat meriah. Banyak tamu penting yang datang mulai dari artis, presenter, sampai tokoh terkenal di Kolombia, kecuali Bahlil. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Virginia. Dia adalah salah satu pembawa acara televisi yang cukup terkenal. Terlihat hadir bersama temannya dan ikut menikmati suasana pesta yang penuh kemewahan. Meski acaranya terlihat santai dan glamor, penjaga bersenjata tersebar di berbagai sudut. Pengamanan ketat itu jelas untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, sekaligus menunjukkan betapa besar kekuasaan dan pengaruh Pablo saat itu. Di tengah ramainya pesta, presenter ini mulai dipenuhi rasa penasaran. Dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Bagaimana sebenarnya Pablo Escobar bisa sekaya ini? Serta bisnis apa yang membuatnya begitu berpengaruh? Korup apa yang dijalankannya saat ini? Dan di saat ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba salah satu anak buah Pablo datang menghampirinya dan memberitahu bahwa Pablo sudah menunggunya sejak tadi. Tanpa banyak pikir lagi, Virginia pun langsung melangkah untuk menemui Pablo saat itu juga. Setelah saling menyapa, mereka pun lanjut berbincang di mana Virginia dengan rasa ingin tahunya yang besar mencoba menggali lebih dalam tentang sumber kekayaan Pablo dan usaha dapur apa yang sebenarnya yang ia jalankan. Dan tentu saja bukan dapur SPPG atau pengelola MBG yang keuntungannya 6 juta sehari. Tentu saja Pablo cuek saja dengan pernyataan itu. Dia hanya melempar senyum tipis seolah pernyataannya itu tak perlu jawab. Alih-alih membahas bisnisnya, Pablo justru memuji Virginia. Ia mengaku sering menonton penampilannya di televisi dan menyukai caranya menyampaikan berita. Pablo bercerita tentang pesta malam itu digelar sebagai bentuk syukur karena ia telah membangun ribuan rumah untuk warga kurang mampu di Moravia. Bahkan mengajak Virginia datang langsung ke sana esok hari untuk melihat dan meliput kegiatannya. Tawaran itu terdengar menarik dan tanpa ragu Virginia menerimanya. Singkat cerita, Pablo dan Virginia serta beberapa anak buahnya sampai di kawasan Moravia. Kondisi perkampungan itu nampak sangat memprihatinkan dan jauh lebih dari kata layak. Meski begitu, Pablo terlihat begitu perhatian terhadap warga di sana. Saat itu juga Virginia langsung melakukan wawancara dengan Pablo. Ia menjelaskan bahwa dirinya sangat peduli pada kawasan tersebut dan pada warga yang tinggal di sana. Menurutnya,
masyarakat Moravia seperti diabaikan oleh pemerintah. Padahal mereka hanya ingin memiliki rumah yang layak dan nyaman untuk dihuni. Pablo mengklaim bahwa dialah yang berusaha mewujudkan keinginan itu. Many children starving, completely unprotected. Tak lama setelah mendengar penjelasan tersebut, hati Virginia pun luluh dan tersentuh. Ia yakin ada sisi baik di hati Pablo. Dan seketika ia merasa tertarik padanya sejak saat itu. Virginia tidak lagi terlalu memikirkan dari mana asal kekayaan Pablo. Hingga perlahan perasaan pun berubah menjadi cinta. Cihuy. Pada malam itu Pablo yang mulai menaruh hati pada Virginia langsung mengajaknya keluar untuk berkencan. Dalam obrolan mereka, Virginia bercerita bahwa dirinya sebenarnya sudah menikah. Namun rumah tangganya sedang bermasalah. Hubungan dengan suaminya tidak lagi harmonis. Bahkan mereka sudah lama tidak tinggal satu atap. Virginia mengaku sudah lama ingin berpisah secara resmi. Tapi suaminya menolak untuk bercerai. Akibatnya hubungan mereka menggantung tanpa kejelasan. Mendengar cerita itu, Pablo pun bereaksi cepat dan segera menghubungi anak buahnya untuk rencana. Ya, tahulah kalian akan seperti apa ke depannya. Tak lama setelah itu, Pablo membawa Virginia ke sebuah pulau pribadinya yang tersembunyi. Sekilas tempat itu nampak seperti surga, pantainya indah dan suasananya tenang. Namun di balik keindahan pulau tersebut ternyata menjadi lokasi pertemuan para bos besar kartel narkoboy. Di sanalah mereka berkumpul untuk membahas jalur distribusi dan urusan bisnis gelap yang mereka jalankan. Pertemuan itu dihadiri oleh 3 kekuatan besar, yaitu kartel Medellin, kartel Cali, dan yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Setelah pembahasan yang cukup alot, mereka akhirnya menyepakati pembagian wilayah. Kota Florida jatuh ke tangan kartel Medellin, sementara New York menjadi ke area kendali kartel Cali. Di sisi lain, untuk urusan suplai, nama Pablo Escobar dipilih sebagai pihak yang akan mensuplai kebutuhan kedua kartel tersebut di wilayah masing-masing. Pablo pun menyambut keputusan itu dengan senang hati. Seperti yang diketahui, kepercayaan diberikan kepada bukan tanpa alasan. Kedua kartel besar tersebut tahu betul reputasi Pablo di dunia narkoboy. Tak ada yang berani macam-macam dengannya, bahkan untuk menyentuh sedikit saja barang miliknya. Beberapa hari setelah kesepakatan itu, sebuah kejadian tak biasa terjadi di salah satu jalan tol di Florida, Amerika Serikat. Tiba-tiba sebuah truk berhenti melintang dan menutup akses jalan. Para pengendara yang terjebak mulai kesal karena perjalanan mereka terhambat. Tak lama kemudian sebuah pesawat berukuran sedang terlihat terbang rendah dan akan mendarat tepat di jalan tol tersebut. Orang-orang hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang terasa seperti di adegan film. Ternyata pesawat itu rupanya milik Pablo Escobar yang sedang mengirimkan kokain untuk kartel Medellin sesuai hasil kesepakatan mereka. Ternyata alasan Pablo Escobar terobsesi mengekspor kokain ke Amerika. Keuntungan masif inilah yang membuat rela menempuh segala risiko demi mendominasi peredaran narkoboy di sana. Meski demikian, gerak-gerik Pablo tidak luput dari pantauan pemerintah Amerika Serikat. Presiden saat itu langsung menunjuk seorang agen FBI bernama Shepard sebagai ketua untuk membongkar kasus tersebut. Keesokan harinya Shepard segera menemui perwakilan pihak Kolombia. Di sana Shepard berencana membuat sebuah kesepakatan dengan Kolombia untuk mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi. Dan perlu diketahui, perjanjian tersebut adalah mimpi buruk bagi para kartel. Karena jika mereka tertangkap, mereka tidak akan dipenjara di Kolombia, melainkan langsung dilempar ke Amerika Serikat untuk mendapati pengadilan yang jauh lebih ketat. Maka dari itu pihak Amerika dengan senang hati menyetujui perjanjian tersebut. Jeffrey, the President is glad to have you on board. This is Miss. The President will be over shortly. Sementara itu di Kolombia, begitu mendengar kabar tentang perjanjian ekstradisi, Pablo dan kelompoknya langsung panik. Bagi mereka, ekstradisi ke Amerika adalah akhir dari segalanya. Untuk itu Pablo pun memutar otak dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana brilian, yaitu dengan menguasai hukum dari dalam. Rencananya ia akan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari kota Medellin. Dengan menjadi bagian dari pemerintah, ia berharap punya kuasa untuk membatalkan aturan yang mengancam kebebasan itu.
Tanpa buang waktu, Pablo langsung bergerak menjalankan rencananya. Ia pun menemui pihak berwenang dan menawarkan kesempatan yang sulit ditolak. Ia siap membiayai seluruh anggaran kampanye partai, asalkan namanya dimasukkan ke dalam daftar calon senator. Mendengar jumlah uang tersebut, lampu hijau untuk Pablo Escobar. Akhirnya kampanye besar-besaran segera digelar. Namun begitu Pablo turun langsung berkampanye di kota Medellin, situasi yang awalnya terkendali berubah menjadi kacau balau karena antusiasme dan pengaruhnya yang sudah begitu terkenal. We're doing fine. Don't we have enough? Made by the drug lords, hot money. I approve it. What do you want me to do? Singkat cerita, Pablo pun memulai kampanyenya dengan berpidato di depan warga dengan semangat dan program yang dijanjikan ke masyarakat, hingga pada akhirnya ia pun terpilih menjadi salah satu anggota di parlemen mewakili kota Medellin. Dengan terpilihnya Pablo menjadi anggota DPR, tentu saja hal itu juga merimbas pada Virginia yang kebagian jumlah uang yang cukup banyak untuk berpoya-poya. Di sela kesibukannya, Pablo menyampaikan dirinya memberikan edukasi kepada putranya yang bernama Juan Pablo mengenai bahaya narkoboy. Selanjutnya, untuk pertama kalinya Pablo masuk ke gedung DPR, tepatnya di Bogota. Tanpa diduga, Menteri Kehakiman yang selama ini ia bantu oleh dana kampanye Pablo justru berbalik menyerangnya. Sampai-sampai di depan forum, sang menteri mempermalukan Pablo dengan menyebutnya tak pantas berada di kursi terhormat tersebut karena kekayaannya yang tidak jelas usal-usulnya. Mendengar pengakuan sang menteri tersebut justru membuat Pablo agak kesal, hingga ia meminta bukti atas ucapan si menteri tersebut. That's why I'm giving Your Honor 24 hours to present solid. Sesampainya di rumah, Pablo langsung disambut avukat istrinya. Sang istri mengancam keputusannya yang nekat terjun ke dunia politik, sebuah langkah berisiko yang bisa mengancam kerahasiaan bisnis narkobanya. Kekhawatiran itu terbukti dalam sekejap. Anak buah Pablo datang membawa kabar buruk dari media massa. Sebuah surat kabar secara terang-terangan membongkar dosa masa lalunya terkait pembunuhan 2 anggota polisi. Tak hanya itu, media tersebut juga memprovokasi publik untuk mendukung Menteri Kehakiman dalam upaya menggulingkan dirinya dan kelompoknya. Usut punya usut hasil dari investigasi internal yang dilakukan. Jika kekacauan tersebut karena salah satu anak buah Pablo tidak hanya lalai dalam tugas, ia juga menyalahgunakan dana suap yang seharusnya digunakan untuk menghapus jejak masa lalunya. Alih-alih mengamankan posisi sang bos, uang tersebut justru dihamburkan untuk bersenang-senang dengan wanita. Karena sudah kesal, Pablo pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi pengkhianat tersebut. Di malam harinya terlihat Pablo berkumpul dengan lingkaran kartelnya untuk menyusun langkah selanjutnya. Dan setelah Pablo mempertimbangkan, ia memutuskan untuk menghabisi Menteri Kehakiman yang sebelumnya pernah mempermalukannya. Namun dendamnya tak berhenti di sana. Ia bahkan berencana melenyamkan sang penulis yang mengarang ceritanya. Di keesokan harinya, sebagai rencana balas dendamnya, Pablo mendatangi kamp pelatihan Sicarios yang berisi pemuda-pemuda nekat. Mereka bisa dikatakan merupakan kelompok pembunuh bayaran yang rela mati demi sesuap nasi. Di sana Pablo menetapkan harga 2.000 peso untuk setiap nyawa targetnya. Tanpa buang waktu, Sicarios itu langsung bergerak menjalankan misinya. Tak lama setelah aksi pembunuhan itu, layar televisi mulai dipenuhi berita tentang janji pemerintah untuk menumpas kartel narkoboy. Lara Bonilla has been assassinated only minutes. Di sisi lain, Victoria yang melihat pemberitaan tersebut langsung merasa panik. Selain suaminya adalah bagian dari mereka, ternyata ia juga telah mengandung anak kedua dari hubungan dari Pablo. Scene beralih ke kota Panama. Tepat pada hari kelahiran anak keduanya, Pablo menggelar pertemuan krusial dengan pihak pemerintah, di mana berdasarkan agenda, Pablo menawarkan kesepakatan fantastis ke pemerintah, yaitu ia bersedia melunasi seluruh utang luar negara Kolombia dan menyuntikkan dana segar demi kemajuan ekonomi nasional. Namun dengan syarat yakni membatalkan ekstradisi bagi dirinya. Mendengar tawaran yang begitu besar, pihak pemerintah segera berunding untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. Namun sayangnya tawaran besar dari Pablo tetap ditolak oleh pemerintah. Merasa aspirasinya diabaikan, Pablo
Pablo pun habis kesabaran dengan secara resmi memulai perang terhadap otoritas pemerintahan. Di sini Pablo Escobar tak segan-segan mengancam siapapun yang berani melawannya. Salah satu korbannya adalah seorang hakim yang dikirim peti mati, hingga hakim tersebut tewas karena serangan jantung akibat ketakutan. Di sisi lain, Pablo yang juga mulai geram karena posternya beredar di mana-mana sebagai DPO. Untuk itu, ia pun membalas tentangan pemerintah sebagai dengan teror yang lebih gila. Ia membanjiri jalanan dengan senjata dan membuat sayembara tandingan bagi siapapun yang berhasil membunuh polisi akan dibayar mahal. Imbalannya beragam mulai dari $2.000 untuk pangkat biasa hingga $50.000 untuk seorang mayor. Por aquí en Lieutenant, I will pay $10,000. Di tengah kekacauan ini dibentuklah sebuah unit khusus dengan dukungan penuh pemerintah sebagai penasihat strategis mengusulkan ke pemerintah Kolombia melakukan penyadapan telepon secara masif di wilayah-wilayah tertentu untuk menemukan lokasi persembunyian si raja kokain itu. Sementara itu di kantor tempatnya bekerja, Virginia tiba-tiba terkejut begitu sang atasan memanggilnya hanya untuk menjatuhkan vonis pemecatan. Perusahaan tak ingin ambil risiko setelah mengetahui kabar hubungan gelap Virginia dengan Pablo Escobar yang dianggap sebagai aib bagi perusahaan mereka. Virginia yang murka segera menghubungi Pablo melalui telepon rahasia yang saat itu berada di tengah hutan. Namun alih-alih mencari perlindungan, Virginia justru memberitakan kepada Pablo kalau hubungan mereka resmi berakhir. Namun tanpa mereka sadari, panggilan telepon dari Virginia membuat pemerintah yang sudah menyedap saluran tersebut berhasil mengetahui koordinat persembunyian Pablo. Tanpa buang waktu, pemerintah segera mengirimkan sebuah helikopter untuk melakukan penggerebekan kepada Pablo. Begitu lokasi Pablo terlihat, yang terjadi dalam sekejap suara sunyi hutan pecah oleh deru tembakan yang membuat Pablo begitu terkejut. Tak disangka dunia Pablo Escobar mulai runtuh saat itu. Setelah pemerintah melakukan serangan yang brutal, mereka berhasil membunuh Monja sang akuntan dan Garza sang kepala keamanan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah pukulan telak yang merobohkan sayap-sayap terkuat kartel Medellin. Sebuah aksi keji yang didalangi oleh Pablo. Murka dengan tindakan tersebut, pemerintah segera melacak keberadaannya. Hingga ke sebuah kota kecil, operasi pengeboman pun diluncurkan tepat di jantung kota itu. Kebetulan sekali saat itu Pablo dan keluarganya sedang berbelanja makanan di sana. Meski bom meledak di sekitar mereka, Pablo dan keluarga berhasil lolos lalu dengan cepat melarikan diri. Sadar bahwa lingkaran maut pemerintahan mulai mengancam keselamatan keluarganya, Pablo pun akhirnya melunak. Ia mengirim utusan untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan besar. Pablo bersedia menyerahkan diri, namun dengan syarat yang sangat berani. Ia menuntut agar aturan ekstradisi ke Amerika Serikat dibatalkan, dan ia hanya mau dipenjara di sebuah penjara yang ia bangun sendiri. Memasuki tahun 1991, Pablo Escobar resmi menjalani masa tahanannya. Namun jangan membayangkan penjara yang gelap dan sempit. Dari luar tempat itu mungkin terlihat seperti penjara biasa, tapi di dalamnya benar-benar seperti istana pribadi. Ada diskotik, lapangan sepak bola hingga tempat bersantai yang mewah. Bahkan yang paling gila, Pablo tetap mengoperasikan pabrik kokainnya di dalam sana. Berkat batalnya perjanjian ekstradisi, ia merasa sangat aman dan tetap leluasa mengendalikan kerajaan bisnis haramnya. Meski statusnya adalah seorang narapidana, setiap pekan keluarga Pablo Escobar rutin datang menjenguk agar mereka tetap bisa merasakan kebebasan, meskipun dibatasi dinding dan aturan. Di saat yang sama, putri kecil Pablo tiba-tiba ingin diberikan es krim. Permintaan sederhana itu justru menusuk hatinya. Ia ingin sekali mengajak sang anak keluar dan memberikannya sendiri. Tetapi apalah daya, satu langkah melewati batas penjara buatannya berarti mengingkari kesempatan yang ia telah tanda tangani. Pada malam harinya, Pablo Escobar bertemu dengan salah satu koleganya, yaitu kartel Medellin, untuk membahas bisnis yang kian merosot. Setoran yang seharusnya yang ia tak terima sesuai kesepakatan. Rekannya mencoba memberi penjelasan panjang lebar tentang hambatan distribusi kokain ke Amerika yang semakin sulit dan berisiko.
Namun Pablo menilai koleganya itu terlalu banyak bicara dan bertele-tele. Akibatnya Pablo mulai merasa kesal dan perintahkan anak buahnya menghabisinya saat itu juga. Beberapa hari setelah insiden itu, kabar pembunuhan tersebut menyebar luas hingga diliputi media internasional. Sorotan tajam pun mengarah pada pemerintah yang dianggap gagal mengendalikan situasi. Desakan publik membuat aparat bergerak cepat. Tim khusus kepolisian segera dikerahkan untuk menjemput Pablo Escobar dan memindahkannya ke fasilitas militer dengan pengamanan lebih ketat. Namun rencana itu berujung sia-sia saja. Pemerintah akhirnya menempuh jalur negosiasi dengan kartel rival Pablo Escobar. Namun begitu pemerintah mengajukan tawaran akan menghapus semua catatan kriminal mereka. Jadi tanpa pikir panjang, pihak kartel pun menyetujui tawaran tersebut. Sejak saat itu perburuan besar-besaran dimulai. Siapapun yang terbukti dengan Pablo akan dieksekusi. Di saat yang sama, Kolombia juga membentuk kesatuan khusus yang paling ditakuti di masa itu. Di tengah situasi yang semakin kacau, Virginia nyaris kehilangan nyawanya yang saat itu berada di sebuah toko emas untuk bertransaksi. Tiba-tiba terjadi serangan. Beruntung, keberadaan kaca anti peluru di tempat itu membuatnya selamat dari serangan. Sejak saat itu, Virginia benar-benar memahami bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Jadi demi melindungi diri dan menyelamatkan hidupnya, ia akhirnya memilih berpihak dan menjalani kerjasama dengan pemerintah. Singkat cerita, Virginia secara menemui langsung separat untuk membahas sesuatu yang penting, yaitu kelemahan dari Pablo Escobar. Namun sebelum membahas hal itu lebih lanjut, Virginia mengajukan syarat, yaitu ia ingin mendapatkan perlindungan total dari pemerintah yang ternyata disetujui Shepard. Setelah sepakat, Virginia menjelaskan kelemahan sang gombong narkoba yaitu adalah keluarganya. Tak butuh waktu lama, rencana pun dijalankan. Pemerintah berusaha memindahkan keluarga Pablo Escobar ke Jerman demi alasan keamanan. Namun upaya itu kandas setelah pihak Jerman menolak kedatangan mereka. Situasi tersebut ternyata bagian dari taktik yang telah disusun. Keluarga Pablo kemudian diamankan oleh agen Shepard ke sebuah penginapan sebagai umpan untuk memancing keberadaan sang buronan. Saat melihat pemberitahuan itu di televisi, Pablo langsung terpancing emosi. Tanpa ragu ia menelpon keluarganya untuk memastikan kondisi mereka. Ia sadar betul panggilan itu kemungkinan besar akan disadap, tetapi keselamatan keluarganya jauh lebih penting dari keselamatannya sendiri. Benar saja, Shepard dan tim yang berada tak jauh dari kamar keluarga Pablo berhasil melacak dan menyadap percakapan tersebut. Setelah lokasi persembunyian Pablo Escobar berhasil dilacak, pasukan khusus segera dikerahkan untuk menangkapnya. Operasi itu menjadi puncak dari rangkaian pengejaran panjang yang cukup melelahkan. Dalam baku tembak yang terjadi, gombong narkoba terbesar pada masanya itu akhirnya tewas di tangan aparat pemerintah. Kematian Pablo pun memicu perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai penjahat yang pantas menerima akhir tragis. Namun ada pula yang masih melihatnya sebagai sosok yang pernah membantu rakyat kecil, meski dengan cara yang kontroversial. Dan hingga akhirnya film pun tamat. Aduh guys, jangan lupa subscribe channel ini guys. Beliurun adminnya nah. Beliurin adminnya membaca skrip apa penjangnya ini ya.